Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Total Quality Management. Baik, apa saja agenda pembahasan kita kali ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian Total Quality Management. Kemudian yang kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat Total Quality Management. Dan yang ketiga yaitu adalah prinsip Total Quality Management. Kemudian yang keempat adalah faktor pendukung dan penghambat Total Quality Management. Baiklah, kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu pengertian Total Quality Management. Nah, menurut Nasution, semua bagian dari suatu lembaga dan semua orang yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan wali murid. Itu namanya adalah Total Quality Management. Dan yang kedua yaitu, menurut Ciptono, pendekatan dalam memaksimumkan daya saing lembaga melalui perbaikan terus-menerus, lulusan, jasa, SDM, proses, dan lingkungannya. Itu pengertian Total Quality Management menurut Ciptono. Kemudian menurut Shimamura, Total Quality Management adalah lingkungan organisasional yang dimana semua fungsi bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk atau hasil lulusan. Jadi semua bahu-membahu untuk menciptakan hasil lulusan yang bermutu. Nah, dari rangkuman 3 pendapat di atas, Total Quality Management dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk, dan pelayanan suatu lembaga. Jadi Total Quality Management ini adalah perbaikan dalam lembaga tersebut secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu hasil dari suatu lembaga tersebut. Setelah kita ketahui tentang pengertian Total Quality Management, selanjutnya kita bahas tentang tujuan Quality Management. Tujuan utama Total Quality Management adalah untuk dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber-sumber yang dimiliki lembaga secara berkesinambungan sehingga dapat memperbaiki kualitas lulusan dan pelayanan. Jadi tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas lulusan dan pelayanan di lembaga tersebut. Setelah tujuan kita ketahui, nah sekarang manfaat dari Total Quality Management itu apa? Yang pertama yaitu membuat lembaga berfokus pada keinginan stakeholder. Nah, jadi lembaga tersebut itu bisa bermanfaat untuk para stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menginspirasi pekerja untuk memberikan mutu terbaik dalam setiap aktivitas. Jadi pekerja semakin meningkatkan mutunya karena dikejar oleh target-target yang harus dipenuhi. Kemudian menyalurkan prosedur yang penting untuk memperoleh hasil yang unggul. Selanjutnya, membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan. Jadi pada saat proses itu diuji, kemudian jika dalam proses itu ada yang tidak perlu dicantumkan, maka tidak digunakan. Kemudian mendukung lembaga untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi yang efektif. Dalam dunia pendidikan itu juga ada yang namanya kompetisi atau saingan terhadap lembaga lain. Jadi untuk memenangkan persaingan tersebut, maka perlu adanya Total Quality Management sehingga kita bisa menyiapkan strategi yang pas atau efektif untuk menghadapi persaingan tersebut. Kemudian membantu untuk membangun prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja yang baik. Nah, jadi manfaat Total Quality Management ini adalah dengan adanya prosedur, maka komunikasi antara atasan dan bawahan atau rekan kerja itu bisa terjaga dan bisa menghargai kerja yang baik. Jadi yang mempunyai prestasi maka akan diberi reward dan yang kurang memenuhi syarat bisa dikasih punishment meskipun hanya untuk efek jera saja. Kemudian kita lanjut pada prinsip Total Quality Management. Ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan, kemudian respect terhadap setiap orang,
Dan yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Dan yang keempat adalah perbaikan yang berkesinambungan. Kita bahas satu persatu mulai dari kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya biaya, keamanan, kualitas lulusan. Nah, oleh karena itu, segala aktivitas lembaga harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Jadi ini adalah tujuan koordinasi antara lembaga dan wali murid. Nah, di situ nanti maka akan banyak masukan dan usulan yang bisa dijadikan acuan untuk proses kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya, respek terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi atau lembaga diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Jadi setiap stakeholder yang ada di lembaga tersebut itu harus diberitahu agar mereka itu merasa memiliki dengan lembaga tersebut, sehingga semua stakeholder bahu-membahu untuk memajukan suatu lembaga tersebut. Kemudian manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya adalah setiap keputusan selalu didasarkan pada fakta, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. Yang pertama yaitu prioritas atau prioritization. Maksudnya adalah mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa ditunda dalam membuat keputusan. Kemudian variasi atau variation. Nah, maksudnya adalah variasi atau gambaran mengenai hasil yang akan didapat dari keputusan yang dibuat serta tindakan yang akan dilakukan setelahnya. Misalkan di sini ada sebuah masalah, nah kemudian gambaran ke depan nanti seperti apa? Kita memberikan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika alternatif A gagal, maka kita harus punya alternatif B dan C dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut pada perbaikan berkesinambungan. Melakukan proses secara sistematik dapat melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Nah, di sini saya menggunakan konsep siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil, pelaksanaan rencana, dan yang terakhir yaitu tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Jadi semuanya itu ada hasilnya dan bisa kita audit sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian kita lanjut pada faktor pendukung dalam total quality management. Yang pertama yaitu kepemimpinan pendidikan. Nah, jadi pemimpin di sini sangat berpengaruh tentang kualitas manajemen yang ada di lembaga tersebut. Karena arahan dan keputusan-keputusan yang dibuat lembaga itu tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor pendukungnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Semakin stakeholder itu terlatih, maka pendidikan akan semakin maju. Kemudian struktur pendukung. Struktur pendukung itu maksudnya adalah bawahan-bawahan yang ada di lembaga tersebut itu mendukung secara penuh kepemimpinan atau keputusan dari seorang pemimpin tersebut. Sehingga total quality management ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah komunikasi. Jadi tanpa adanya komunikasi maka seolah-olah organisasi atau lembaga itu berjalan dengan sendiri-sendiri. Jadi yang ingin A maka akan berjalan dengan A, yang ingin B maka akan ke arah B. Jadi dengan adanya komunikasi maka bisa menyatukan persepsi di suatu lembaga tersebut. Kemudian kita lanjut pada faktor penghambat dalam total quality management. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang kurang baik. Maksud dari kepemimpinan yang kurang baik di sini adalah pemimpin tidak mau tahu apa yang terjadi di bawah dan seolah-olah organisasi berjalan dengan alami dan sendirinya. Kemudian kerjasama tim yang kurang serasi. Ini maksudnya adalah dalam suatu organisasi tersebut ada konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi sehingga dapat menghambat kualitas manajemen di lembaga tersebut. Kemudian proses penyebarluasan. Penyebarluasan ini maksudnya adalah sosialisasi terkait dengan visi misi dari suatu lembaga tersebut yang kurang tersosialisasikan, terutama pada stakeholder yang di luar lembaga. Kemudian penggunaan pendekatan yang terbatas.
Di sini pendekatan yang digunakan ini kurang sesuai dengan keadaan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian harapan berlebihan dan tidak realistis. Ini juga bisa menjadi penghambat, karena harapan yang terlalu tinggi dan kondisi lembaga sekiranya belum mampu untuk mencapai harapan tersebut. Tapi kalau realistis, maka besar kemungkinan bisa terlaksana. Dengan berakhirnya faktor penghambat dalam total quality management, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Jika ada masukan, saran, ataupun sanggahan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh di sana. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.